Kuas. Nanoenkapsulasi merupakan salah satu cara untuk mempertahankan kestabilan suatu senyawa melalui proses penyalutan dalam bentuk nanopartikel. Kami dari kelompok 4 golongan A akan menjabarkan tentang nanoenkapsulasi. Yang terhormat Ibu Resti Pranata Putri SSI MSc, selaku pengampu dosen mata kuliah nanoteknologi, dan teman-teman sekalian yang kami sayangi. Kami dari kelompok 4 golongan A, saya sebagai moderator, Raja Sinaga, dan teman saya. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Ahmad Yazid Robani. Saya Izvana Mustafa. Saya Dama Akbar Fadila. Dan saya Wulan Nurul Fadila. Langsung saja ke materi pertama, yaitu definisi tujuan yang akan dijelaskan oleh Ayu Zulfana. Kepada Ayu, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Jadi, metode enkapsulasi telah muncul dan dikembangkan sebagai sarana untuk melindungi senyawa bioaktif yang sensitif terhadap lingkungan. Enkapsulasi dimaksudkan untuk meningkatkan stabilitas senyawa-senyawa bioaktif. Enkapsulasi adalah proses untuk menerapkan suatu zat, yaitu senyawa aktif, di dalam zat lain, yaitu senyawa atau campuran senyawa sebagai bahan, dinding, atau penyalut. Mikroenkapsulasi merupakan suatu teknik di mana suatu bahan aktif atau inti, yaitu padatan, cairan, atau bahkan gas, dilapisi oleh penyalut tipis dalam bentuk partikel mikroskopis yang menyelimuti sekeliling bahan. Next. Tujuan dari nanoenkapsulasi adalah ada beberapa alasan aplikasi enkapsulasi dalam pengembangan produk pangan, yaitu enkapsulasi dalam meningkatkan komponen bioaktif seperti antioksidan, mineral, vitamin, fitosterol, lutein, lemak, dan asam lemak, likopin, dan sel hidup, yaitu probiotik di dalam makanan. Adapun keuntungan pada bahan pangan yang dienkapsulasi adalah yang pertama, penanganan komponen aktif yang unggul, yang kedua, imobilitas zat aktif dalam sistem pengolahan pangan, yang ketiga, meningkatkan stabilitas komponen aktif pada produk aktif, yang keempat, meningkatkan keamanan, yang kelima, sifat komponen bioaktif dapat disesuaikan baik ukuran partikel, struktur, minyak, atau bahan yang larut, air, dan warna. Dan keenam, yaitu menutupi cita rasa yang kurang baik. Terima kasih. Sekian dari penjelasan definisi dan tujuan dari nanoenkapsulasi. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ayu. Selanjutnya adalah proses pembuatan nanoenkapsulasi yang akan dijelaskan oleh Damai Akbar. Kepada Damai Akbar, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses nanoenkapsulasi. Proses nanoenkapsulasi. Enkapsulasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu pemilihan metode enkapsulasi dapat didasarkan pada bentuk bahan senyawa aktif, yaitu gas, cair, atau bubuk. Teknik enkapsulasi yang umum digunakan secara komersial diantaranya adalah spray drying, air suspension, coating, ekstrusi, spray cooling, dan spray chilling, centrifugas, extrusion, rotation, suspension, separation, dan extrusion complexing, lyofilisasi, dan emulsification. Pemilihan metode yang sesuai bergantung pada jenis inti, ukuran partikel yang dibutuhkan, sifat fisik dan kimia inti dan dinding, mekanisme pelepasan yang diperlukan, dan skala produksi serta biaya. Dari beberapa metode tersebut, yang umum digunakan adalah spray drying atau pengeringan semprot,
Proses spray drying diawali dengan membentukkan suspensi yang mengandung bahan inti dan dinding, diikuti dengan nebulisasi dalam ruang pengeringan dengan aliran udara panas. Terjadi penguapan air seketika saat bersentuhan dengan udara panas. Prinsip dasar proses enkapsulasi dengan spray drying adalah melarutkan bahan inti atau dinding dalam air untuk membuat emulsi dalam bentuk cair. Kemudian emulsi dimasukkan pada media panas pada suhu 100 sampai 300 Celcius untuk menguapkan air. Produk akhir dalam bentuk produk sebagai partikel yang diaglomerasi. Ilustrasi proses eksulasi dengan metode spray drying disajikan pada gambar 2. Skema proses enkapsulasi menggunakan spray drying, yaitu bahan inti, bahan penyalut, homogenizer, emulsion, kemudian spray nozzle, spray part, lalu udara panas. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, selanjutnya adalah penjelasan tentang komponen yang akan dibawakan oleh Wulan. Kepada Wulan, dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan komponen bioaktif nanoenkapsulasi. Next. Proses nanoenkapsulasi pada komponen bioaktif nanoenkapsulasi yaitu komponen bioaktif dalam skala nano telah dikembangkan untuk mengatasi masalah yang berhubungan dengan lambat dan rendahnya serapan dan stabilitas komponen bioaktif pada teknik mikroenkapsulasi. Penelitian nanoenkapsulasi menghasilkan sifat-sifat seperti yang diharapkan, yaitu penyimpanan akan lebih baik dan memberikan perlindungan terhadap komponen bioaktif seperti vitamin, antioksidan, pigmen, protein, dan lipid, serta karbohidrat, sehingga dapat meningkatkan sifat-sifat fungsional dan stabilitasnya. Pembuatan nanoenkapsulasi telah dilakukan dengan berbagai metode, yaitu metode spray drying, freeze drying, dan spray drying. Nanoteknologi dapat dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pangan dengan berbagai keunggulan yang dimiliki. Beberapa penelitian yang sedang populer membahas mengenai potensi dari teknologi nano yang diaplikasikan pada bahan pangan, termasuk di dalamnya suplemen, pengemasan makanan, peningkatan tekstur pangan, serta warna dan rasa. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya adalah penjelasan tentang bahan dan aplikasi nanoenkapsulasi yang akan dibawakan oleh Yazid. Kepada Ahmad Yazid, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk yang pertama, ini bahan dari nanoenkapsulasi. Terdiri dari 3, yang pertama karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, untuk karbohidrat sendiri ini biasanya untuk penyalut atau enkapsulasinya itu kelompok karbohidrat biasanya dari turunan pati seperti maltodextrin, lalu turunan selulosa seperti karbosimetil, dan gom seperti gom arabik, gom gaur, dan gom biji chia. Nah, penyalut karbohidrat sendiri ini dapat melindungi inti dengan baik, sehingga ini banyak digunakan untuk beragam makanan seperti minyak, lalu vitamin, protein, dan peptida bioaktif. Lalu untuk enzim dan juga perasa. Lalu yang kedua ada protein. Nah, protein ini merupakan bahan penyalut dari kelompok protein yang sudah banyak sekali diaplikasikan dalam industri makanan. Protein sendiri memiliki karakteristik fisikokimia dan fungsional serta sebagai pengemulsi dan pembentukan gel serta film yang baik. Sebagai contoh dari penyalut protein yaitu gelatin adalah salah satu bahan penyalut yang banyak digunakan pada enkapsulasi omega 3 dan vitamin D. Lalu yang ketiga ada lemak. Lemak merupakan bahan hidrofobik dan tidak dapat larut dalam air. Lemak banyak digunakan sebagai bahan penyalut pada enkapsulasi zat-zat yang bersifat hidrofilik. Beberapa jenis lemak yang dipakai diantaranya adalah gliserida, asam lemak, lilin, dan fosfolipid.
4 tipe umum lemak berbasis sistem penyalutan adalah yang pertama nanoemulsi, yang kedua nanoliposom, nanopartikel lemak, dan lemak pembawa nanostruktur. Baik, next kita ke aplikasi dari nanoenkapsulasi pada produk pangan. Nah, di sini ada aplikasi dari nanoenkapsulasi produk pangan. Langsung ke tabel 1. Yang pertama ada minuman isotonik, di mana menggunakan metode enkapsulasi berupa spray drying. Bahan penyalutnya yaitu maltodextrin dan inulin. Lalu ada yang kedua, ekstrak lemon hijau. Ini menggunakan metode yang sama yaitu spray drying dan menggunakan bahan penyalut maltodextrin dan inulin juga. Lalu ada jus blueberry menggunakan metode spray drying dan freeze drying dengan bahan HP beta siklodestrin dan beta siklodestrin. Lalu ada bahan ekstrak kulit buah pir berduri, merupakan aplikasi pada jus jambu biji. Metodenya menggunakan nanoteknologi dengan bahan penyalut berupa sodium alginat dan kitosan. Lalu yang kelima ada ekstrak antosianin bunga rosella dengan metode ekstrusi dengan bahan penyalut berupa alginat atau kitosan. Lalu ada ekstrak antosianin dengan metode spray drying dan slaying. Ini menggunakan metode dengan menggunakan bahan ekstrusi. Lalu yang terakhir ada ekstrak kulit anggur dengan metode spray drying atau freeze drying dengan menggunakan bahan sodium alginat. Sekian penjelasan dari aplikasi nanoenkapsulasi. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Dari hasil yang kami buat, didapatkan kesimpulan bahwa nanoenkapsulasi merupakan salah satu alternatif pengolahan untuk mempertahankan komponen bioaktif pada bahan pangan. Enkapsulasi dapat dilakukan dengan berbagai metode. Bahan penyalut yang akan membentuk dinding atau kapsul umumnya terdiri dari polimer karbohidrat, protein, maupun lemak. Metode enkapsulasi dan jenis penyalut berpengaruh terhadap komponen bioaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses enkapsulasi dapat meningkatkan atau menjaga stabilitas komponen bioaktif. Demikianlah presentasi dari kelompok 4 golongan A. Kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.